Hai, selamat malam semuanya, teman-teman, Sobat TRC, dan sobat-sobat runner semua. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul secara virtual lagi ya, lewat Zoom di acara TRC Top Series kita, di mana ini adalah yang pertama di tahun 2021, dan kita itu sudah memasuki episode yang ke-9. Terima kasih ya kesetiaan teman-teman semua ya, selalu masuk dan sama-sama mendengarkan sharing. Nah, episode ke-9 kali ini, kita topiknya adalah mau bincang-bincang tentang UTCL kemarin kita itu, yang seru banget ya. UTCL kan Ultra Trail Cisadon Loop kemarin. Nah, kita akan menampilkan narasumber yang akan sharing-sharing untuk malam hari ini adalah juara 1 ya, untuk yang 100 kilonya. Putri, yaitu Sianti. Tepuk tangan dulu. Nanti akan ada sharing dari Sianti yang cantik, baik hati, dan tidak sombong, serta kuat. Oke, nanti kita akan sama-sama mendengarkannya. Terus kemudian yang kedua adalah Yusuf Aprian, atau kita kenal Yusuf ya. Dia juga sebagai pemenang kedua untuk yang 100 miles. Ya, kemarin kita di UTCL itu ada 2 kategori. Ada yang 100 kilo sama 100 miles gitu. Wow, aduh dengarnya aja udah heboh ini, dan juara-juaranya nih yang malam ini akan sharing ke kita gitu ya, gimana experience-nya, terus gimana juga persiapannya dan sebagainya. Terus kemudian juga tidak lupa ada Hensis, seperti biasanya nanti akan ada ini ya, sharing juga ya, coach ya. Nah, oke, tuh tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita segera mulai dan mari kita simak bersama-sama. Mungkin ada pembukaan dulu dari Hensis, silakan. Iya, makasih semua ya. Sebenarnya UTCL itu awal. Bentar ya, ada beberapa. Nggak apa-apa, enggak lagi not. Nah, ya, selamat malam teman-teman semua. Nah, mungkin pengenalan dulu dari UTCL ya. Sebenarnya UTCL ini latihan bersama gitu, jadi sebenarnya nggak ada juara-juara, nggak ada spirit untuk berkompetisi. Jadi kita semua belajar di masa pandemi ini kan nggak ada race atau event. Jadi ya udah kita latihan bersama aja. Kita coba ada challenge-challenge khusus yang mungkin target-targetnya dari personal. Tetapi mungkin khusus untuk 100 miles kita coba kasih tantangan yang lebih gitu. Tentunya dengan insentif-insentif tambahan sehingga bisa menyelesaikan 100 miles, karena sangat susah sekali ya kalau kita ngelup 100 miles, perlu alasan yang kuat untuk menyelesaikannya gitu. Nah, jadi mungkin aku pengen nampilin dulu videonya ya. Aku share screen dulu. Kita tampilin videonya, review dari yang kemarin ya. Ada 2, pertama mulai dari yang 100 km dulu, kemudian saya tayangkan yang 100 miles. Sebentar. Dapat bisa lihat ya layar ya, semua sudah. Ya. Sebentar aku ulangin deh biar dari awal.
Pak. Nggak usah, Pak. Bagus. Ikan. Ayo lari. Agus dan Dika saling menempel. Aduh, capek juga. Itu yang 100 kilo ya teman-teman. Nah, sekarang saya putarkan yang 100 miles ya. Hari ini cuaca cerah dingin, cocok. Semoga sampai akhir gini ya, nggak ada hujan. Amin dah. Latihan bersama di awal tahun yang berjilatan 170 kilo. Pertama di atas. Adrenalinnya tinggi. Nanti dapat segmen lah ya. Habis itu baru barengnya yang lain. Lalu kedua banyaknya udah lebih berat lagi. Mungkin seninya di situ. Nah, tadi udah mungkin agak ketutupan atasnya ya. Nanti aku share videonya, tapi itu sekilas latihan bersama kita kemarin ya. Jadi terkesan simple, tapi kita buat aturannya ketat sesuai aturan lomba ya. Bahkan timingnya pun juga kita hitung di atas Cisadon dan di start point satu loopnya 17 km dan ada checkpoint di 8,5 km dan itu timingnya kita bikin detail supaya tahu uphill berapa waktunya, downhill berapa waktunya setiap 8,5 km. Jadi satu loop 17
kurang lebih 17 km, jadi 6 loop itu 102 km, kemudian 9 loop 153 km, dan loop terakhir itu hanya 7 kilo ya, jadi kurang lebih 160 sekian gitu. Kalau dibulatkan 161. Jadi gambarannya kira-kira seperti itu. Kita ngeloop dengan 2 WS, dan di Cisadon itu WS kecil saja, minum dan makanan ringan ya. Sedangkan yang start point itu WS-nya WS besar, ada nasi, ada bubur, lengkap di sana. Nah, mungkin aku share sekedar gambaran aja. Jadi ini review singkat tentang timing dan hasil kemarin ya. Di situ karena kita timingnya benar-benar detail setiap 8,5 km, jadi kelihatan ada 19 lap untuk 100 miles dan 12 lap untuk 100 kilo ya. Jadi kalau melihat waktu ini masih kita lihat warna-warna biru itu paling cepat masih didominasi oleh 100 miler ya. Nah, ini mungkin kedepannya yang 102 km ini bisa belajar untuk uphill, downhill yang lebih baik lagi. Nah, mungkin di lap 12 Wilhar saja yang mungkin menjadi orang tercepat untuk downhill-nya di lap 12 ya, 1 jam 20 menit. Sedangkan yang warna hitam itu adalah rata-rata, ya paling tidak kita tahu nggak gitu cepat, nggak gitu bagus, jadi pacing-nya pas, artinya begitu. Nah, terus yang bawah itu adalah feature-feature di uphill, downhill tercepat setiap orang ya. Itu ada masuk Wilhar di sana di downhill ke-6. Kemudian kita bisa lihat Rahmat ketika di atas 100 km dia mendominasi tetap stabil, sedangkan yang lain udah pada capek, udah pada melambat. Dan mungkin akhir-akhir juga begitu mau finish lebih semangat lagi. Nah, ini best feature-nya untuk average, untuk yang tercepat secara uphill downhill, yang terlambat uphill downhill-nya kita lihat selain tercepat itu kan belum share screen ya. Oh iya. Oh iya, belum share screen lah, lupa ya. Bentar ya. Apa komputer saya yang bermasalah? Tadi udah kumatiin. Lu tadi lihat videonya. Jadi tahu di tengah jalan kayak apa sih kalian. Bentar, ini ada yang mengganggu. Ini gimana sih ngilanginnya? Nggak bisa ya. Ya udahlah. Nah, aku ulang lagi deh. Tadi belum share screen ya. Nah, di sini tadi yang aku ngomongin warna biru itu tercepat ya, masih didominasi oleh pelari-pelari 100 miler ya. Untuk uphill, downhill di setiap loop-nya. Nah, mungkin kita lihat Wilhar di lap ke-12 menjadi yang tercepat ya, 1 jam 20 menit. Terus kemudian yang paling bawah itu ada setiap orangnya, jadi yang tercepat itu ganti-gantian ya. Ada Alan, Ucup, Jaki, Ucup, kemudian Wilhar lap ke-12, kemudian di atas 100 km. Nah, di situ mungkin yang mesin-mesin dieselnya udah mulai beraksi tuh Rahmat. Mungkin kalau Jaki nerusin, kurasa Rahmat akan kejar-kejaran sama Jaki juga gitu. Nah, terakhir ketika udah terang, mungkin yang lain udah pada semangat lagi gitu. Nah, selain itu di atas itu ada waktu-waktu yang menarik. Rata-ratanya 100 miler kalau diambil yang warna hitam semua, itu adalah 31 jam 37 menit gitu. Jadi memang kita set waktu finishnya sangat susah sekali yang 100 miles gitu, sehingga ITRA skornya itu 500 kriteria finishernya.
Kalau cuma rata-rata saja 31 jam 37 menit sudah bisa dilihat mungkin nggak akan finish kalau diteruskan gitu. Nah, terus dari waktu-waktu yang paling lambat yang warna merah itu kalau dijumlahin itu 43 jam kurang lebih. Sedangkan waktu tercepatnya ketika dijumlahin itu 24:12. Jadi 24 jam itu masih menjadi goal yang sangat susah dicapai sebenarnya gitu. Kan kita tahu di Western State itu under 24 jam bisa dapat golden buckle ya atau silver buckle. Itu di bawah 24 jam gitu. Jadi success rate-nya lumayan bagus, 50% dan 69%. Meskipun COT-nya kita bikin sangat susah sekali waktu itu ya. Tapi kira-kiranya kira-kiranya gambarannya seperti itu. Nah, di sini selain yang tadi itu mungkin yang perlu dilihat lagi adalah yang orang yang paling stabil. Artinya waktu terlambat dia masih tercepat dari semuanya gitu. Jadi kita lihat Alan mungkin waktunya itu ternyata terlambatnya dia itu masih tercepat di antara semuanya kalau dirata-ratain gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi selain kita bisa cepat, tapi ketika kita lagi down, itu kita nggak down banget ya gitu. Jadi loop-nya tetap stabil. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, terus selain itu juga kalau disamerikan dalam grafik yang di sebelah kiri itu KPH, yang di bawah itu loop ya. Kita lihat beberapa orang yang stabil, di antaranya Jaki dan Rudy itu lumayan stabil dari loop ke loopnya, tidak drop banget gitu. Sedangkan untuk uphill yang paling cepat itu Ucup, yang paling stabil Jaki dan Rudy. Sedangkan downhill-nya mungkin bisa dilihat yang bawah itu Rudy dan Sianti terlihat paling stabil di sana. Terutama di loop terakhir relatif stabil dibandingkan dengan yang lain ya. Nah, kemudian dari sini juga terlihat waktu dari loop ke loopnya itu relatively dekat dari loop 1 sampai loop terakhir. Itu Jaki dan Rudy tingkat kestabilan dari loop pertama sampai ke 6 sangat bagus sekali ya. Dan mungkin yang lain yang terlalu cepat di awal akan cepat ngedrop juga gitu. Dari mungkin bisa dilihat yang paling kiri terlalu cepat di awal itu akan jatuhnya ngedrop gitu. Jadi loop pertama, loop kedua ngedropnya jauh, loop ketiga juga jauh. Nah, baru stabil di sini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya di bawah sekali gitu. Jadi variasinya semakin pendek akan semakin stabil larinya. Nah, untuk tadi untuk uphill-nya ya, sekarang untuk downhill-nya bisa dilihat ini Rudy dan Sianti juga sangat stabil untuk downhill-nya, terutama Sianti ya. Mungkin strength dia di downhill kurang lebih seperti itu. Nah, ini mungkin judulnya nggak kelihatan ya. Ini yang kiri mungkin contoh dari yang lari UTCL yang 100 kilo waktu September kemarin. Ketika saya lari di sana, itu kita bisa lihat dari vertical meternya, uphill-nya gitu. Jadi ketika kita menanjak, berapa meter elevasi yang bisa kita dapat per jamnya. Atau kita lihat, atau kita sebut dengan meter per jam. Jadi di sini meter per jam 50 pertama 500 meter elevasi, sedangkan yang setengah loop kedua 300 meter yang waktu September itu. Nah, kemarin mungkin karena ada teman dan kompetisi, jadinya relatif lebih bagus daripada September kemarin. Di angka 600 meter per jam elevasi, dan 50 km kedua 400 meter elevasi per jam. Jadi latihan-latihan kita di trail dengan elevasi itu kurang lebih bisa lihatnya dari meter elevasi untuk uphill-nya ya, kita latihan nanjak, berapa vertical pace kita setiap jamnya gitu. Kalau misalnya di datar kan kita kenal dengan pace minute per
menit per kilometer. Nah, mungkin kalau elevasi itu meter elevasi per jam jadinya pakai FAM. Nah, di Strava juga ada itu FAM ya. Nah, mungkin sampai di sana aja. Jadi kalau ada teman-teman yang nanya-nanya, boleh kira-kira begitu gambarannya ya. Jadinya selain kita ngadain event, kita juga belajar untuk bagaimana tetap stabil dari loop ke loop, dan semoga banyak pembelajaran yang kita peroleh selain kita nggak cuman kita finish atau nggak finish aja, tapi kedepannya apa yang bisa kita improve, harapannya seperti itu. Ya Nah, pastinya ya dilihat dari video, terus kemudian dari reviewnya Hensis juga kita bisa melihat ya, maksudnya masing-masing orang punya capability kan berbeda-beda ya, jadi mungkin bisa sambil belajar, jadi tahu bagaimana buat ini improve-nya gimana sih gitu ya. Selanjutnya ini kita masuk ke ini ya, langsung masuk ke sharing dari Sianti Chandra. Wah, dia itu jadi peserta wanita juara 1 di 100 km kemarin TCL. Oke, Sianti, kami persilahkan sharing. Silakan. Oke, thank you semuanya, thank you TRC, thank you Hensis Cipolni, ada Ucup juga sama Taufik semuanya, thank you udah datang. Aku juga cuma mau share pengalaman kemarin aja. Jadi pasti sebagai ultra runner atau sebagai runner pasti ada ambisi-ambisi tertentu lah. Dan aku itu dari tahun 2020 itu udah pengen banget break 100K. Dan pas tahu aku kenal sama Ci Acan sama yang lain juga, mereka ada ikutan TRC bulan Agustus 100, terus mau ngadain lagi Januari. Jadi aku pengen ikutan karena aku pengen tes diri sendiri, bisa nggak sih 100K itu gimana. Jadi ini pertama kali pengen tahu lah badan aku itu bisa nggak sih menghadapi 100K gitu, karena paling jauh itu aku 70K di BTS. Jadi di sini aku pengen tahu lah challenge diri sendiri ya. Aku juga udah siapin preparation aku untuk 100K karena ada wanti-wanti dari orang yang invitation aku untuk 100K itu nggak boleh DNF, harus finish. Jadi aku kayak panik nih, ini aku beneran serius loh prepare for 100K ini, karena ya tadinya ada khusus buat aku kan special invitation juga, bukan jadi anggota TRC, jadi bawa aku gabung TRC ya. Jadi lumayan jadi beban juga lah. Oke, aku nggak bisa screen di screen aja. Coba screen. Coba share screen. Bisa? Host disable. Oh, aku share aja kali ya. Oh iya. Ini cuma ya biar rapi dikit lah. Jadi apa yang aku prepare, yang pasti physically aku emang anak trail ya. Jadi aku emang demen banget nge-trail, lebih ada mental juga di sana. Mentally prepare juga. Jadi aku juga udah sering lumayan ngeloop ya. Bahkan sebelum ada Ultra Cisadon Loop, aku suka ngeloop sendiri karena kayaknya seru aja ngeloop di Cisadon, ada downhill, ada uphill-nya. Jadi aku emang mentally prepare karena aku ya emang memohon-mohon lah untuk join 100 to UTCL nih. Terus aku juga udah prepare gears preparation, dan biasanya emang aku tiap weekend nge-trail ya, jadi udah tahu gear mana yang aku pakai, dan ya favorit aku yang 3 ini aku pakai. Rencananya sebelumnya mau pakai 1 sepatu doang yang ultra, cuman udah basah banget, udah berat banget, udah nggak enak banget, jadi akhirnya pakai 3 sepatu. Jadi yang ultra aku pakai buat 3 loop pertama karena itu deres banget, kalau ganti sepatu juga rugi. Terus yang Salomon aku pakai loop 4-5. Terakhir aku pakai North Face loop ke-6 itu karena hujannya udah agak deras, udah agak kering, dan udah mentally prepare mau lari di loop ke-6, jadi keringan lah. Terus aku juga prepare nutrition preparation karena kayaknya kalau udah ultra dan kalau bisa nggak mau DNF ya,
Aku udah benar ikan nutrition ini. Terus sama reviewing strategi. Nah, yang aku pengen ikut 100K itu aku pengen tahu bagaimana strategi review nanti ke badan aku. Pertama aku pengen tahu badan aku bisa handle 100K apa enggak. Bisa habis itu gimana strateginya untuk reviewing. Selanjutnya kok. Oke, kenapa aku beneran prepare banget untuk nutrition, refueling, segala macam, karena aku pernah ngerasain ketika ikut ultra, itu kalau udah istilahnya bonking ya, itu udah mentally capek banget, jadi manja, maunya jalan aja, waktunya udah dikit, pokoknya maunya jalan aja deh. Jadi in a way, waktu aku istirahat itu aku sebisa mungkin nggak mau sampai lemes banget, sampai istilahnya. Jadi ini aku ambil dari sources dari artikel tentang refueling strategi. Jadi aku suka ada kata-kata ini, find what works for you and stick with it, your body will thank you. Jadi jadi aku ikut acara yang bersama ini, yaitu aku pengen tahu badan aku itu bisa handle gimana gitu kan, ketika strategi refuelnya gimana untuk badan aku. Jadi aku pengen tahu aja sih itu intinya, karena kan aku ada target selanjutnya ya, bakal ikut race ultra selanjutnya, jadi aku bisa belajar dari internal training TRC untuk diaplikasikan ke kompetisi-kompetisi apa race lainnya gitu. Oke, selanjutnya kok. Nah, ini setiap orang menurut aku punya tipe reviewing strategi yang beda-beda ya, jadi itu menurut aku ya harus berdasarkan latihan sendiri sama latihan ya ikut race sekarang yang bareng-bareng gini, jadi biar tahu gitu. Dan to be honest, untuk sejujurnya aku cukup happy dengan strategi review aku ya. Ternyata sampai akhir itu aku masih bisa lari, masih kencang larinya dan masih aman gitu, masih pas nyampe loop terakhir itu happy banget, happy banget ya. Literally, aku tuh nggak mau lanjut satu loop lagi mungkin masih bisa ya, maksudnya bener-bener aman banget gitu loh buat badan. Jadi aku kayaknya sih pakai yang ada di foto ini ya, nggak tahu kalau intinya sih yang waktu loop pertama aku pakai 3 karena biasanya kan per jam kan per 43 menit harus ngejel satu. Waktu itu agak panas, aku takut dehidrasi juga sama lemes, jadi aku pakai banyakan. Terus loop 2 sempat panas juga, yang naiknya aku pakai salt stick. Salt stick itu buat aku itu buat anti dehidrasi, buat biar nggak lemes. Sama kedua, nggak tahu kenapa kalau ngisep salt stick itu biar nggak ngantuk, lumayan ngebangun. Umumnya aku pakai salt stick itu biar nggak ngantuk. Habis itu di loop selanjutnya aku pakai dua kalau nggak satu, karena loop selanjutnya itu karena dingin, entah dingin terus makannya lumayan juga solid foodnya, masih kombinasi dari makan nasi solid food lah, wajib itu menurut aku, nasi, pisang, ubi, minum yang cukup juga, aku ada gummy juga. Nah yang paling aku banyak makan gel itu loop pertama sama loop terakhir di loop ke-6. Di situ aku kayaknya 3 gel dan aku memang udah rencana loop ke-6 itu aku mau lari cepet lah gitu, karena kan di loop 2, 3, 4 itu kan sampai 5 itu pertama hujan, terus ngeri juga kalau mau lari, takut ankle, ntar kalau aku gaya-gayaan lari di loop pas turun ankle terus nggak bisa finish, ya udahlah konservatif aja dulu, jadi stabil aja, yang penting badan aman sih. Itu tauinnya 4 bungkus ya, sama pakai tauin gitu. Itu aja sih, 2-nya udah dibuang, lupa simpen. Jadi ini aja sih terakhir yang aku pakai itu, aku ada gummy, intinya sih kombinasi dari masih makan nasi sih, kalau nggak ada nasi juga lemes juga ya. Aku selalu pasti makan nasi sih, bahkan kalau ikut race kalau sebelumnya selalu minta nasi, karena ya lemes lah kalau nggak ada nasi. Itu aja sih dari aku sih so far udah mulai mengerti lah badan aku itu gimana, cuma kan setiap
ikut training kayak gini, ikut race pasti bakal belajar lagi, dan itu yang aku cari dari ikut UTCL 102, dan aku mendapatkan itu dari ini. Jadi happy banget lah. Walaupun ya mungkin next target Coensis sub 20 ya. Soalnya kepikiran bisa apa enggak ya, sempat kepikiran sih, cuman ya nggak ugal-ugalan lah, nanti nggak finish. Ankle lagi, ya, ankle guling-guling, terus ya gagal, males dah. Karena waktunya masih cukup juga, bahkan untuk jalan aja masih cukup sih. Jadi ya cari aman dulu lah, itu aja sih kok. Mungkin next target pengen coba ugal-ugalan kali ya. Ya maksudnya coba sampai batas mana, itu aja. Jadi kemarin belum ya? Ngeri lah, turunannya kayak, waduh gila, udah nggak ada mental mau turun hari, udah ngeri banget. Tapi kurang lebih nutrisinya bagus banget ya. Kalau kita hitung kalori itu 2000 kalori ditambah tailwind yang 2 udah kebuang tadi kan, kalau kita hitung ya kira-kira 2000 kalori. Jadi anggapannya 100 kalori setiap jam, karena Sianti kurang lebih 21 jam. Kurang lebih sama dengan yang aku pakai. Aku pakai Infinite, itu setiap ngelup aku pakai 300 kalori, dibawa pakai botol di tangan, kurang lebih 9 loop kali 300 kalori 2700, dan aku finishnya 26 jam, ya kira-kira hampir sama 100 kalori per jam. Tetapi benar itu, kita masih harus makan di WS ya, karena untuk nanjak itu kita butuh energi lebih, jadi kita mesti masih makan asupan yang mungkin yang kita suka, seperti bubur atau nasi yang lunak ya, sehingga kita punya energi yang lebih banyak gitu. Dan mungkin yang caratan aja yang nggak perlu dipaksakan itu ugal-ugalan di malam hari gitu ya, karena begitu malam itu berubah drastis, sangat susah sekali. Kalau teman-teman lihat waktunya tadi, begitu udah malam itu satu loopnya untuk mencapai 3 jam itu aja sangat susah sekali. Pasti kira-kira yang tercepat itu 3 jam lebih tuh, 3 jam 15, 3 jam 30, karena memang kondisinya habis hujan, licin, gelap, habis itu juga relatively agak susah dari biasanya, karena hujan siangnya, malamnya itu jadi licin gitu. Jadi kita nggak berani ambil resiko juga. Semuanya akan seperti itu. Jadi tetap aja jaga, jangan terlalu ngebut di malam hari gitu. Yang penting aman. Itu aja sih. Tantangannya malam hari ya. Kalian iya, cukup benar. sulit ya malam hari ya. Sulit nggak sih Anti malam ya? Serem banget, apalagi seru banget. Maksudnya serem pas mau coba ya, kok udah nggak ada mental buat lari, ya ngeri lah. Karena waktunya masih cukup, bahkan jalan aja mungkin masih finish. Jadi setelah dipikir-pikir, ngapain ngambil resiko sih, ntar malah 100K gagal gara-gara mau gaya-gayaan, malah gagal. Jadi ya pasti ada nantinya lah. Jadi ya buat yang pertama cari aman dulu. Itu aja sih dari aku. Ya, 100 kilo pertama 21 jam, mantap, bagus banget. Kita tunggu debut berikutnya ya, ganti dengan targetnya aja. Oke. Kalau bisa sih musim kering ya kok. Kalau musim hujan lagi, kabut, males juga. Itu tantangan tuh, hujan-hujan ya. Oke, thank you Sianti buat sharingnya. Mungkin nanti kalau ada tanya jawab kita kumpulin aja bareng-bareng gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman, nah kita mau mendengarkan sharing dari Kang Ucup. Selamat malam, Ucup. Halo. Halo, selamat malam. Iya, malam. Senang sekali ya. Halo semuanya. Oke, makasih banget nih kesediaannya ya. Kita malam ini mau dengar sharing nih dari Kang Ucup sebagai juara kedua dari UTCL kemarin untuk 100 miles-nya. Nah, boleh kita sama-sama ya mendengarkan sharing dari Kang Ucup. Silakan. Oke, halo semuanya. Ini merupakan jadi ini 170 saya yang pertama. Saya pun nggak nyangka gitu diundang Coensis, diundang teman-teman TRC lain-lainnya gitu. Selama persiapan sih sebenarnya saya nggak ada gitu. Ini kayak yang ngedadak lah gitu. Jadi kayak tiba-tiba
di Japri gitu, mau ikut nggak gitu, kayak mau ikut 170 di Cisadon Loop. Memang waktu itu lihat Koensis kayak yang tertarik gitu. Koensis udah finish 100 di Cisadon Loop, dan saya pun kayak ya pengennya kayak target pengen nyelesain juga gitu di Cisadon. Jadi selama persiapan di Cisadon Loop ini saya tidak ada. Terus untuk sama di race saya pun ini merupakan 170 saya yang pertama dan virgin gitu. Tapi untuk di trail, kalau di road ada beberapa kali race ultra seperti 200 dan ikut-ikut beberapa kali charity seperti sebelumnya saya ikut di Jogja Ultra 264 kilo. Sebenarnya kalau di trail ini saya nggak terlalu ini ya, target saya sebenarnya untuk beberapa tahun ke depan memang banyak untuk di trailnya, tapi karena memang saya miliknya untuk bertahap untuk di trail yang awalnya dari ya jaraknya yang pendek-pendek sampai inginnya itu sebenarnya pencapaian saya yaitu di 170 mile, tapi ya alhamdulillah bisa finish gitu. Pada waktu itu waktu diundang Koensis saya nggak nyangka gitu, oh kok bisa saya diundang gitu, sedangkan banyak senior saya yang ya maksudnya senior di trail gitu banyak sekali ya, banyak yang ingin, banyak yang ini, tapi saya kaget waktu Koensis ngundang. Kenapa? Karena ya kata Koensis saya udah ini katanya udah kualifikasi udah masuk, karena udah beberapa kali 100 kilo udah masuk juga, dan akhirnya ya saya diundang sama Koensis. Itu senang sekali gitu. Jadi waktu persiapan itu saya tidak ada gitu. Terus untuk pas di jalurnya sebenarnya ini merupakan kayak nekat gitu, dari persiapan nggak ada terus tiba-tiba ya nggak sampai 1 bulan itu kita harus menjalanin gitu. Kalau nggak dijalanin ya gimana lagi gitu ya. Jadi prinsip saya itu kayak ya udahlah jalanin aja selama perjalanan gitu. Yang motivasi saya selama 170 kilo itu ya kayak saya itu penasaran gitu. Rasa saya nanti di loop-loop berikutnya itu kayak gimana, terus kayak oh saya udah lewat di 100 kilo misalnya, itu udah lega, tapi masih ada 70 kilo lagi yang harus dijalanin, tapi ya itu harus dijalanin sih sebenarnya. Cuman itu yang membuat saya penasaran itu ya kayak rasa di kilometer yang akan dicapai itu gimana gitu. Itu yang membuat saya rasa penasaran. Ya. Waktu itu kan kita kasih taunya mungkin akhir November ya, Cip ya. Jadi kurang lebih 2 bulan lah ya, yang bisa disiapin gitu. Ya 2 bulan karena mungkin saya di Jakarta kan saya kerja, terus saya pun ya kalau misalnya di trail lumayan jauh, jadi kan kalau ke Cisadon pun paling kayak cuman 1 loop, itu pun pernah nyoba sekali 2 loop itu kaki udah gemeteran semua. Jadi nggak nyangka gitu bisa finish di 70 kilo itu nggak nyangka sekali gitu, karena nyoba 2 loop aja waktu bulan Desember kalau nggak salah ya, bulan Desember itu 2 loop kaki udah gemeteran. udah heart rate udah tinggi dan lain-lain, karena yang pertama ya jarang latihan gitu kan. Jadi ya udahlah jalanin gitu sebenarnya. Kalau minggu-minggu sebelumnya kira-kira larinya berapa kilometer seminggu gitu sebelum UTCL? Kan sebenarnya bagusnya UTCL itu sebelum liburan Natal ya, jadi liburan bisa kita siapin juga. Jadi menurut aku sih waktunya udah pas gitu, lebih bisa banyak waktu luang untuk latihan. Tapi memang ya 2 bulan nggak ideal, mungkin 3 bulan atau lebih ya idealnya gitu. Tapi
kita batasin waktu itu karena mungkin masa pandemi gini ya, kayaknya kita juga nggak etis kumpul banyak-banyak gitu, makanya kita batasin 10 orang aja, dan karena memang finisher kriterianya susah, level 500, jadi kita memang sengaja tawarin orang-orang yang kira-kira bisa menyelesaikan, dan selain juga rumahnya dekat juga ya, maksudnya kita nggak pengen menyusahkan jauh-jauh kita undang gitu, terus mereka kecewa kok ini gini aja sih gitu, jadinya lebih ke sana gitu. Tapi kalau ada teman-teman yang mau ikut sebenarnya ya kenapa nggak kasih tahu kita, dan waktu itu kan ada kita undang 10, 4-nya tuh batal gitu. Jadinya oh ini masih bisa diisi sebenarnya kalau ada yang mau ikut. Nah, seperti itu. Kadang nggak ada yang ngomong aja ke kita nggak mau mau ikutan. Nah, tapi dengan catatan itu memang sangat kita batasin ya, karena memang masa pandemi gini gitu. Semoga nanti kalau udah selesai bisa lebih banyak lagi. Tapi mungkin ada foto-foto yang mau ditampilin ya, Cup ya. Ini aku tampilin, Ya, mungkin boleh. bisa sambil diceritain juga. Oke, Nah, oke. Nah, ini waktu itu foto-foto waktu lu pertama. Ini masih ugal-ugalan sama aku Ensis waktu itu. Itu kenapa saya coba, karena tipe saya ini kalau selama di perjalanan, kalau misalnya saya belum panas, itu biasanya yang gak enak gitu ke badan. Makanya kadang saya biasanya cepat di awal gitu, karena itu untuk ya untuk pemanasan saya lah gitu. Itu waktu itu masih ugal-ugalan sama Koensis, uphill-nya ugal-ugalan, turunnya pun waktu itu ketemu yang 100 kilo pun saya sambil loncat-loncat itu waktu itu. Masih aman lah, kaki belum ya. gemeter, belum apa gitu, semuanya masih aman-aman aja. Dengan catatan waktu itu Ucup di depan ya, dan memang Ucup tuh kalau nggak salah kedua apa ketiga ya di uphill di Cisadon segmen ya. Jadi aku coba ngikutin sebisanya, ngikutin Ucup dan gambling juga gitu. Nanti kecepatan nggak ya, bisa nggak aku ngikutin gitu. Ikutin aja sebisanya. Sekalian juga kayaknya kalau ada temen itu lebih enak sih sambil ngobrol, kayak kita bisa lihat di video tadi ya. Dan mungkin perasaan fun-nya itu kalau di trail gitu ya, dia sambil ngobrol gitu. Nah, itu yang mungkin bisa kita pelajarin dan kita rasakan juga untuk mental itu lebih ringan gitu. Ya waktu itu bareng Koensis waktu dari awal, terus dan itu waktu itu Koensis ngajak ngobrol, jadi itu yang membuat saya terhibur gitu. Sebenarnya ngeluhnya itu yang bikin bosen sekali gitu. Aduh, bosen banget gitu. Baru 1 loop, ini belum lagi 8 loop dan lain-lain dan selanjutnya gitu. Itu yang bikin bosen. Nah, ini kalau di foto ini itu 1 loop terakhir ya, itu jadi setengah loop lagi mau ke finish, itu saya udah ngangkang itu jalannya. Jadi udah ngangkang, udah mengandalkan tongkat ajaib aja itu trackpole. Kalau nggak ada tongkat ajaib, susah. Kayaknya sepatumu nggak ganti-ganti sama Kawasaki ya, Ciw, ya, dari awal ya? Ya, jadi waktu itu saya nggak ganti-ganti sepatu. Kenapa? Yang pertama ya saya udah ngerasain tuh rasa kayak blister di bagian belakang. Seandainya kalau misalnya saya ganti, misalnya terus saya pakai yang baru, terus kena hujan lagi, itu kan akan berbeda, kayak kontur dari sepatunya, terus dari ketebalan sepatu dan lain-lain, itu akan cepat banget untuk blisternya gitu. Karena dari awal start itu dari loop 3 kalau nggak salah, loop 3 itu udah hujan ya gerimis gitu, udah kena becek, udah kena ya sepatu udah basah banget. Jadi saya untuk memutuskan untuk ganti kaos kaki aja itu di loop kedua, ganti kaos kaki. Dan sampai besoknya lagi, sampai finish, itu masih dengan sepatu yang sama, tapi ganti kaos kaki di loop kedua, jadi full kaki saya nggak dibuka itu selama perjalanan ya sekitar 100
40 kiloan itu saya tidak buka sepatu, tidak buka kaos kaki dan lain-lain. Ya karena kalau biasanya buka sepatu itu akan jadi parah gitu. Kayak waktu di kos to kos itu full satu kaki saya blister karena waktu itu saya untuk coba buka sepatu waktu itu. Jadi di setengah perjalanan saya buka sepatu dan saya pakai lagi kena basah, kena sungai dan lain-lain. Itu jadi blisternya parah banget gitu. Jadi saya coba itu pengalaman saya di kos to kos. Ini gitu saya udah tahu kebutuhan kaki saya gimana, soalnya di loop pertama itu karena saya salah kos kaki dan lain-lain, jadi udah mulai kerasa, jadi saya ganti kos kaki, tapi sampai loop terakhir saya nggak buka kos kaki, masih aman sih sebenarnya kalau untuk blister dan lain-lain. Cuman waktu itu kakinya udah pucat banget gitu, udah kayak orang meninggal lah gitu, kakinya itu udah pucat banget. Padahal itu sebenarnya nggak blister sih, cuman udah mengkerut banget kakinya waktu itu. Nah, ini Terus ditampilin ya. ya. Tapi bawa sepatu cadangan waktu itu ya? Sepatu cadangan bawa, cuman karena saya bawanya yang untuk jarak pendek. Kalau waktu itu saya bawanya untuk jarak pendek yang lebih tipis. Takutnya kan ini larinya lumayan ultra, jadi saya lebih ya udahlah pakai yang satu sepatu ini. Saya coba itu untuk full, benar-benar full pakai sepatu itu gitu. Jadi nggak diganti-ganti selama perjalanan waktu itu. Itu foto dari kaki saya waktu udah finish. Itu benar-benar pucat, benar-benar ya mengkerut banget. Iya, Jadi mungkin nggak sedikit dibuka. sharing juga. Aku kemarin bawa 3 sepatu kayak Sianti ya. Jadi sepatu dari awal aku pakai 3 sampai 4 loop gitu ya. Begitu hujan aku ganti sepatu yang nggak terlalu enak gitu. Karena aku bawa juga memang untuk antisipasi kalau hujan. Aku pakai aja sepatu yang nggak enak ini, mungkin banyakkan jalan aja nanti. Jadi loop ke 5 sama 6 itu aku pakai sepatu itu. Pokoknya aku pakai itu sampai hujannya benar-benar berhenti gitu. Jadi loop ke-7 hujannya agak berhenti, aku ganti lagi pakai sepatu kering dan kaos kaki kering gitu. Jadi setelah kaki dibuka, habis itu kayak diangin-anginkan gitu ya, relatif 15 menit atau lebih. Jadi agak ngembang lagi gitu. Habis itu pakai semuanya kering. Nah itu enak banget pakai itu gitu. Jadi loop 8-9 itu pakai sepatu kering. Jadi berubah lagi, terutama kalau pas terang ya, waktu paginya jam 5:30 sampai jam 7 itu bisa kembali lari dengan nyaman lagi karena kaki nggak sakit. Nah kalau misalnya kayak gini itu sakit banget itu kayak yang Agus ya, Kang Agus Sutanto sampai jalan aja susah dia perih gitu karena memang rasanya itu kayak ditusuk-tusuk jarum gitu begitu lari. Jadi nggak bisa lari dengan kondisi kayak gitu karena apa ya sakit semua. Nah beda kalau kita pakai yang kering itu nyaman sekali nggak terasa sakit. Jadi kemarin itu aku aman ada blister kecil yang minor aja di jari tengah ya. Selain itu aman sih. Iya, itu untuk di gear saya. Terus untuk perbekalan saya selama race, saya cuman pakai 4 gel. Itu pun saya makannya di loop-loop dari 4 ke atas itu saya baru makan gel. Biasanya sih jujur aja saya nggak pernah sekali itu untuk kayak minum gel, minum-minum nutrisi dan lain-lain selama saya di race. Itu pernah saya nyoba di waktu itu di BTS Bromo Tengger Semeru. Saya nyoba tapi waktu itu dikasih Kang Arif gelnya di perjalanan. Tapi bukan malahnya jadi enak ke badan, tetapi malah jadi kram di kaki saya dan aneh sekali gitu. Saya memutuskan di setiap race itu saya nggak pakai gel biasanya. Jadi ya cuman mengandalkan WS terus ya makanan yang dari panitia. Nah biasanya selama saya nggak pakai gel itu biasanya kalau saya di race itu saya pakainya nasi pakai garam biasanya.
Jadi saya setiap race itu bawa nasi pakai garam di face, mau itu jarak ultra atau di road pun seperti di Jogja Ultra kemarin saya bawanya nasi pakai garam, dan saya beli yang untuk cepat masuknya itu biasanya saya yang air-air kayak gitu, kayak sop, kayak soto yang kayak gitu-gitu. Ya alhamdulillah kemarin di Cisadon Loop ada opor, ada bubur. Itu saya senang sekali gitu. Jadi tiap loop pasti saya makan gitu, nggak terlewatkan lah kalau makan gitu. Makanya saya pakai gel itu di akhir-akhir. Kalau untuk tenaga, alhamdulillah selama kemarin Cisadon Loop, saya nggak ngerasain kayak lemes gitu di badan, tetapi yang kerasa itu lecet di bagian selangkang itu doang gitu. Karena ya saya nggak pakai Vaseline waktu itu, nggak bawa Vaseline waktu Cisadon Loop, tapi biasanya saya bawa Vaseline, aman-aman aja sih. Kalau untuk tenaga dan lain-lain kemarin alhamdulillah aman-aman aja, karena setiap loop itu diwajibkan untuk makan lah untuk saya gitu, karena ya biasa saya rest itu makan karbo dan lain-lain. Saya awalnya nggak berani untuk makan gel gitu, untuk makan gel nggak berani, karena waktu makan pertama gel itu di loop keempat itu kerasa di tenggorokan itu panas banget gitu, nggak tahu saya karena dehidrasi atau kenapa gitu, kayaknya sih dehidrasi. Waktu di loop kedua itu kencing saya sempat merah kayak berdarah, dehidrasi sepertinya. Tapi saya udah tahu nih, oh ini pasti saya akan sakit nih kalau kencing yang kedua kalinya. Makanya saya waktu di perjalanan kan saya nggak sempat bawa uang gitu untuk naik ke Cisadonnya. Jadi di jalan itu Bu bilang ke tukang warungnya, Bu saya boleh ngambil dulu ini air, karena kalau saya nggak memaksakan itu, saya pasti yang pertama saya akan dehidrasi di tempat gitu, maksudnya akan tiba-tiba pusing dan lain-lain, itu yang saya takutin. Tapi saya langsung berhenti itu di warung Tugu yang muter balik itu, yang di loop terakhir. Saya ngambil 3 botol dan minum di tempat gitu. Tapi yang botol dari bawah itu saya sengaja nggak saya minum, karena saya akan minum di setelah Pondok Pemburu waktu itu. Saya targetnya setelah Pondok Pemburu baru saya minum lagi yang botol dari bawah. Tapi minum di tempat itu yang saya ngutang dulu ke ibu itu, saya minumnya sampai 3 botol waktu waktu kencing saya tahu berdarah gitu, maksudnya merah banget gitu kan. Tapi saya alhamdulillah belum nggak sampai Pondok Pemburu, dan setelah warung itu kencing saya kembali normal gitu. Kencing saya kembali normal, saya memutuskan langsung lanjut. Minum gel pun itu nggak terasa panas gitu di tenggorokan gitu. Karena ya beberapa kali saya dengar dari pengalaman teman-teman yang sempat heat stroke dan lain-lain, dia ya seperti itu, dia kayak kan kemarin waktu di Cisadon itu pas paginya adem banget gitu. Jadi minum pun nggak pengen gitu kan, itu seharusnya dihindarkan, karena walaupun cuacanya adem, walaupun kita nggak kelihatan keluar keringat, itu bahaya sebenarnya. Makanya saya kencingnya sampai merah banget, karena saya udah lama nggak rest dan lain-lain, ya saya nggak memikirkan sampai ke sana gitu. Jadi apa kebutuhan saya dan lain-lain waktu itu nggak sempet terpikirkan kayak, oh saya harus ini, saya harus ini. Nah, pelajaran untuk saya di loop-loop berikutnya itu yang membuat saya penasaran sampai 170 kilo. Jadi apakah saya kuat? Di loop sebelumnya saya kekurangannya apa? Di loop sebelumnya saya kelebihannya apa? Kalau misalnya terlalu kelebihan, mungkin saya bisa mengontrol kembali di loop berikutnya begitu. Misalnya kayak di malam hari, karena saya nggak mau terjadi lagi di ankle, saya kekurangannya itu pas malam hari itu saya walaupun pakai headlamp, mata saya itu kurang enak gitu untuk melihat. Saya kekurangannya di sana. Jadi saya memutuskan untuk raba-raba pijakan waktu itu di malam hari, karena dia diguyur hujan pun itu sangat licin banget gitu. Sempat saya bareng sama Ci Acen, Kak Sianti, terus Bang Ari, itu sempat saya bareng, tapi saya ketinggalan jauh akhirnya, karena yaitu saya kekurangannya di
ngeraba-raba jalan, mata saya kurang, kalau di malam hari itu memang kurang, tapi pas siangnya itu, pas udah ketemu pagi lagi, wah itu semakin seger gitu mata saya, jadi masih, bisa untuk, nambah pace dan lain-lain, dan di loop-loop, terakhir itu saya sempat untuk, jogging terus sampai atas, tapi, itu pun, agak ada jalan-jalannya, tapi masih bisa lari lah, jogging-jogging pelan sampai atas, itu udah ketemu siang waktu itu. Jadi ya sebenarnya ya, untuk di jalur, eee, ada ya sebenarnya harus yang pertama kita harus tahu gitu apa, kebutuhan kita apa, untuk kekurangan kita, terus apa sih sebenarnya yang harus kita jalanin untuk, di kilometer ke depan gitu, apa yang harus kita persiapkan, kayak gitu sih. Ya itu benar ya. Jadi cuaca dingin itu bukan berarti kita meskipun nggak haus, bukan berarti kita nggak butuh air gitu. Jadi hidrasi itu sangat penting. Kalau misalnya kita mengabaikan hidrasi, maka akan seperti itu. Jadi kencingnya merah sampai bahkan berdarah gitu. Eh, Seperti darah maksudnya, dan itu berbahaya. Jadi kita memang eh, lebih sedikit dari cukup lebih baik gitu. Dan agak susah aja ya, mungkin kita berhenti pipis, habis itu lari lagi, berhenti lagi. Tapi kelebihan sedikit lebih baik daripada nggak sama sekali. Nah, untuk mata sebenarnya sama, masalahnya mungkin ketika headlamp itu kita pakai 3 jam misalnya tiap loop, itu akan meredup gitu. Jadi kalau misalnya nggak ganti baterai, itu otomatis di lap berikutnya karena udah dipakai 3 jam maka akan redup. Jadi masalahnya di sana. Jadi usahakan setiap lap itu diganti baterainya, maka akan terang. Nah, terutama masalahnya di downhill, kalau begitu redup, downhill-nya itu pasti akan sangat susah banget gitu, licin. Tapi ketika kita ganti setiap loop, itu akan ganti dengan yang baru, jangan yang bekas. Jadi akan istilahnya sangat membantu sekali ya, terutama kalau headlamp-nya yang misalnya udah di atas 200 lumen atau 250 lumen. Nah, itu akan sangat membantu sekali di situ. Karena biasa kalau entry levelnya itu di bawah 200, mungkin 150 atau 200. Nah, itu menurut aku kurang gitu. Kalau misalnya bisa 250 atau 300 setiap loop, atau 3 jam, maksimal 5 jam lah itu harus diganti baterainya. Dan itu mungkin akan lebih baik gitu. Nah, untuk lecet-lecet tadi, sebenarnya aku itu nggak pernah pakai Vaseline di sepatu atau di celana. Mungkin juga tipsnya, usahakan selalu kering gitu. Jadi kalau basah ya kita ganti, artinya baik itu sepatu, kaos kaki, atau pakaian atau celana. Nah, begitu kita ganti kering, otomatis nggak ada gesekan-gesekan yang menyebabkan lecet atau blister itu tadi. Nah, mungkin itu sih, karena aku juga dari dulu nggak pernah tuh pakai Vaseline di sepatu, di baju, di celana, dan relatif aman. Kalau kita setiap basah kita ganti, dan memang format ke loop ini ada keuntungannya ya, artinya keuntungannya kita selalu balik ke WS, kita bisa akses drawback at any time gitu. Biasanya kalau race kan kita harus siapkan terpisah-pisah, drawback di sini khusus, drawback di sana khusus. Nah, loop ini punya kelebihan daripada race biasanya, karena kita bisa melatih nutrisi kita yang kita siapin, kita bisa mencoba mengakses drawback kita setiap loop gitu. Dan format yang pas banget untuk pelatihan menurut aku. Oke, paling ya, itu sih yang saya alamin selama kemarin di, Cisadon Loop. Mungkin ya ada beberapa pelajaran untuk saya, ke depannya, karena ini merupakan sebuah kayak ini, virgin saya di 100 mile gitu, karena, biasanya paling jauh itu 100 kilo dan itu tidak ngelup gitu, walaupun, di trail ini merupakan ya, saya bisa ambil pelajaran, karena saya senang di ultra itu, yaitu pengalaman dari sebelum-sebelumnya, apa kekurangan saya, apa misalnya yang harus saya perbaiki. Biasanya
itu yang saya ambil di sebuah lari ultra ini. Jadi nggak hanya sebuah finish, nggak hanya sebuah orang hebat gitu, nggak ada di lari ultra itu yang namanya orang kuat, orang hebat, tetapi hanya untuk orang sabar, orang cerdas. Itu kalau di lari ultra itu ya, mungkin pelajaran untuk teman-teman semuanya biar bisa tahu untuk kapasitas diri sendiri. Jadi sebenarnya yang penting itu cerdas, sabar, dan mental sih intinya kayak gitu. Ya, Jadi kecepatan semua nggak ngaruh. Oke. terima kasih banyak Cup. Nggak perlu cerdas sih sebenarnya, asal ngerti aja gitu. Jadi Ya, jadi kalau kita punya masalah apa yang harus kita lakukan, jadi mengerti gitu. Jadi menurut aku sih kalau kita ngerti dan kita apa ya nggak panik ya, ada masalah ya udah kita selesaikan. Banyak belajar di sana dan bahkan aku awalnya sih memprediksi nggak akan ada finisher satupun. jadi kan tapi karena ada teman, jadi kita bisa saling bantu. Lebih semangat sih kalau ada temennya ya. Kalau sendirian udah pasti kayak berat juga. Aku nggak mungkin 100 miles ini. Kayak misalnya yang September itu kan udah ngerasain 100 kilo, udah nggak mau lagi gitu. Karena memang berat sekali kalau ngelup sendirian gitu. Tapi kalau ada teman-temannya, ya lebih fun sih. Jadi istilahnya adalah 1 atau 2 ya yang masih lari juga gitu. Oke, iya jadi emang bener ya, ya selain mental sih kalau tadi saya mendengar dari Sianti, dari juga share-nya Ucup ya, mental juga perlu ya. Terus ngomong-ngomong teman-teman lari gini, oh ya makasih ya Kang Ucup buat tadi dan sharing-annya. Terus, oh ya kalau ngomong teman-teman lari ini nih, kayaknya kita ada yang tahu itu deh, ada kemarin sempat lihat ada yang ngebandit nih di UTCL kemarin, sempat lihat nih, ngebanditnya lari bandel. 100 kilo lo ngebandit nih. Ada di sini ada hadir ya Mas Taufik Hidayat. Kalau malam boleh kita ini ya, kita gangguin kasih pertanyaan. Malam semuanya. Iya kemarin ya sempat pada itu ya teman-teman pas lewat-lewat gitu. Ada itu boleh cerita enggak? Nah mungkin ini Fix ya. Jadi mungkin apa ya kayak orang ngebandit kan umumnya 5K, 10K gitu ya. Ini 100K atau mungkin mentargetkan 100 miles waktu itu. Jadi kita justru tertarik mendengar ceritanya, apa sih motivasinya, apa sih targetnya gitu. Dan mungkin kalau bilang ke kita juga kita ajak gitu, Opik gitu. Jadinya yuk kita latihan bareng-bareng. Nah kayak gitu. Ya, sebelumnya selamat malam semuanya. Makasih buat Kak Hensis kesempatannya, Kak Polni semuanya. Saya diberi kesempatan untuk sedikit sharingnya kemarin dan julukannya Banditos gitu. Jadi sebenarnya kok kemarin saya kenapa ikut gabung ke sana itu sebenarnya awalnya dari teman-teman sih. Teman-teman salah satunya Ucup sih. Ya ada teman-teman Ucup dan kawan-kawan gitu. Malam-malam jam 9 jam 10 gitu. Udah kalian lu ikut aja katanya ngebandit gitu, ngikut acara UTCL. Sempat berpikir nggak mau ikut kok karena kan memang pertama juga udah tahu nggak ikut, akhirnya kan nggak mempersiapkan jauh-jauh hari ya. Jadi ya udah karena teman-teman iseng-iseng, udahlah ayo ikut hitung-hitung latihan, semangatin yang ini. Terus akhirnya mereka ngeyakinin, ya saya sih motivasi terbesarnya buat diri pribadi sih kok. Sebenarnya saya belum pernah kan lari di atas 100 mile atau ultra gitu ya. Jadi men-challenge diri sendiri sih. Ya udahlah, coba dulu aja gitu. Dan sebelumnya makasih ya buat TRC kemarin. Jadi sama saya digangguin gitu. Digangguin malah ikut join gitu. WS-nya juga kok. Kemarin Cisadon gitu. Ya, jadi intinya sih motivasinya men-challenge diri pribadi. Terus tadi sempet apa ya ngedengar Cisianti itu bagus banget persiapannya. Sebenarnya juga
kalau saya di situ dijadikan peserta, mungkin persiapan akan seperti nggak jauh beda sama Cisyanti gitu. Nah kemarin karena pertama dadakan ya kok, jadi ya udah packing sebentar, pagi-pagi berangkat ke Cisadon langsung. Jadi nggak tanpa nutrisi, tanpa apapun. Jadi nutrisi mengandalkan yaitu teman-teman menyediakan US. Nah kita itu start sama finishnya lebih pendek dibanding UTCL. Kita agak di depan di warung yang apa sih yang suka dipakai parkiran itu Cisadon. Di Di warungnya kandang sapi ya. ya di kandang sapi di situ. Ya. Lebih pendek sih, beda 1 kiloan. Terus kemarin sih waktu pas nyobain start juga seru juga kok ternyata treknya gitu, dan saya mampu sih kemarin pas nyobain dengan tanpa persiapan, tanpa nutrisi, sepatu juga saya bawa cuma 2 pasang kok. Sebenarnya salah juga ya, jadi jangan ikutin jangan ikutin saya lah, sebenarnya itu bukan contoh yang baik ya. Kita ikut lari 100 mile atau enggak, jangankan 100 mile gitu, kita ikut lari 5K, 10K juga itu harus ada persiapan gitu sebenarnya gitu. Nah kemarin saya memang salah sendiri sih, tanpa persiapan apapun langsung jalan ke sana gitu. Tapi yang saya rasakan ada kepuasan pribadi sih kok kemarin, treknya seru lah, terus ngelihat teman-teman pada berjuang sering sama yang tadinya cuma mau latihan cuman seininya gitu berapa loop, ternyata kemarin bisa 7 loop gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah sih, karena kita paling tahu diri kita sendiri kan. Jadinya iya benar. Asal disesuaikan dengan diri masing-masing itu sebenarnya nggak salah gitu. Tapi justru kita pengen tahu nih, awalnya memang ngejar 100 kilo atau 100 miles gitu, dan waktu itu dapat berapa kilometer dan dapat waktunya berapa, terus apa yang mau diimprove ke depannya. Nah sebenarnya teman-teman nge-challenge tidak ada salah satu orang, lu mau nggak ikut UCCL 100 mile, kalau bisa lu finish pokoknya ada reward gitu. Oke baik kata aku teh, aku mau ikut, tapi kalau mau finish berapapun juga gak jadi masalah gitu. Terus kemarin saya coba kan, banyak sih manfaat, banyak ilmu yang saya dapat dengan kemarin saya ngelup Cisadon. Sebenarnya setelah kemarin saya ikut Cisadon itu, yang buat diimprove saya mungkin kedepannya kalau Koko ngadain acara lagi, mungkin saya tertarik untuk bergabung dan mungkin persiapannya bisa lebih matang, dan mudah-mudahan bisa finish kayak Koko, kayak Ucup, kayak yang lainnya gitu. Sebenarnya itu sih buat improve, pengen nyoba juga gitu, lari di 100 mile gitu. Ya, paling penting sih kalau menurut aku ya 100 miles itu kita punya gambaran gitu. Jadinya kayak 100 kilonya aku harus bisa di bawah 16 atau 17 jam gitu kalau melihat data-data yang lain ya, kayak Rahmat kemarin gitu. Nah, artinya dari sana kita coba dulu 3 loop, 6 loop, bisa nih kira-kira, berarti harusnya sih bisa gitu. Tapi dengan catatan juga nutrisi setiap orang beda-beda, kayak Sianti tadi seperti itu. Sianti kurang lebih sama-sama aku. Ucup juga pakai nggak terlalu pakai gel, kayak 100 pertama yang waktu September itu aku nggak pakai gel sama sekali gitu. Solid food aja. Bubur sama nasi itu pun bisa juga gitu. Jadinya memang ya asal terpenuhin aja, makan apapun juga sebenarnya sama gitu, mau nggak pakai gel-gel yang, karena kalau latihan cukup mahal itu, dan kalau pun ini pakai solid food bukan berarti nggak bisa juga gitu, hanya mungkin relatif lebih lama, artinya ya kita butuh waktu lebih banyak lagi, dan dengan waktu yang mepet itu akan lebih susah gitu. Jadi artinya pakai gel-gel gitu akan lebih cepat dan lebih mudah untuk ngejar waktu aja gitu, bukan berarti kayak obat kuat atau gimana gitu. Nah di situ aja, dan mungkin juga ya semoga bisa kita adain lagi ya, mungkin setiap tahunnya, atau nanti coba kita lihat lagi. Ya. Terus untuk cerita lah kok kemarin sedikit. Boleh. Loopingnya yang saya dapat ya kok. Nah kemarin saya pengen mencoba gitu dengan ya itu
just be yourself, lihat diri kemampuan sendiri. Saya coba pace 1 putaran loop ke-1 sampai ke-3 itu pace lagi nyaman tuh kok sebelum hujannya kok. Saya coba start itu nutrisi per loop-nya itu yaitu mengandalkan warung. Sama sebenarnya kan waktu ditawarin Ko Adrian, udah join aja ada Apip katanya di Cisadon kan. Sebenarnya itu menggiurkan, ada nasi, ada apa ya. Tapi ya itu saya pribadi tuh supaya waktunya nggak lama, saya tuh mageran orangnya. Jadi makanya time management untuk nutrisi refueling tuh jangan terlalu lama. Nah, sebenarnya yang Cisyanti tuh bagus banget sih kok. Kalau saya implementasiin kemarin bawa gel-gelan, mungkin saya nggak akan terlalu ngedrop waktu pas loop selanjutnya. Nah, kemarin itu saya coba tanpa nutrisi gel-gel gitu, kayak Koko yang nyobain September kayak gitu, saya nyobain loop pertama sampai loop ketiga tuh enak. Jadi di awal tuh saya cuma bawa 1 soples, saya simpan di belakang kan, naik turun itu. Nah, kebetulan ada temen kayak Nilam itu bikin di Pondok Pemburu. Itu pun mereka datang tuh waktu saya mau loop kedua, ketiga. Nah, saya coba tuh per loop itu cuman ngandalin roti, 1 potong roti sama air putih gitu. Tapi enak. Sebelum waktu hujan melanda itu ternyata berat banget treknya kok. Pas udah hujan, udah ambiar itu. Strategi biar kita naik turunnya stabil itu udah mulai hancur di situ. Ya, sempat saya juga jatuh juga ngalamin di Cisadon. Apalagi kalau gelap-gelap malam ya. Jadi betul. Memang 3 jam betul. Itu kalau udah di atas 100, di atas 50 aja susah, di atas 100 hujan tambah gelap, rute yang mudah akan jadi ekstrim gitu. Jadi kita nggak bisa underestimate. Ya, tapi mungkin kan karena cuaca juga kita nggak tahu ya, makanya harus dipersiapkan sebaik mungkin gitu. Nah, saya bisa contoh tadi dari Koko, dari Cisyanti itu persiapan bagus banget. Sebenarnya salah satu suksesnya itu ya selain latihan, persiapan pas saat di perlombaan itu dibutuhkan sekali gitu. Ya mungkin nanti untuk teman-teman yang ingin mengikuti baik itu nanti UTCL atau misalkan perlombaan lain, ya harus dipersiapkan sebaik mungkin gitu. Itu yang terpenting yang bisa membuat kita bisa sukses menyelesaikan. Kalau juara mah bonus lah. Yang penting ya persiapan latihannya juga harus benar gitu. Ya. Nah, kemarin saya memang parah banget lah. Persiapan tanpa ada persiapan kan kemarin terakhir memang fokusnya ke FKT ya. Nah, pas ya salahnya waktu itu saya lewat Kang Arif. Saya bisa ikut nggak? Cuman Kang Arif katanya ngontek udah penuh kayaknya. Oh udahlah dari situ saya nggak ikut ada persiapan UTCL, makanya ya udah diem aja gitu nggak ikut. Iya, padahal Arif kan nggak jadi ikut, kan bisa digantiin tuh sebenarnya kan. Iya lupa, saya tadinya mau japri dulu tapi ya sudahlah. Mungkin toh juga kalau ikut juga nggak tahu akan finish atau apa kan. Ya mungkin kemarin pembelajaran aja sih, ngebandit juga ternyata lebih seru, lebih enjoy, nggak ada beban gitu kok. Ya sebenarnya kan tempat umum, mau lari juga silakan, nggak ada masalah. Latihan bersama. Cuman mungkin yang menjadi bedanya gitu kalau kita terdaftar ya kita ikutin aturan itu dan kita bisa mendapat ITRA point. Jadi di situ. Jadi kalau misalnya kita lakukan 100 kilo for fun ya bisa aja sih, tapi kan sayang aja nggak dapat poin gitu, nggak ke-record juga resultnya secara official gitu. Jadinya nggak ada recordnya, kayak 100 kilo kita sia-sia banget gitu, istilahnya begitu. Jadi mungkin ya kita keluarin lebih tapi ya ada resultnya dengan bagus gitu aja sih. Cuma saya bersyukur juga sih kok kemarin bisa ngebani itu tuh ada kebahagiaan tersendiri lah, bisa ngerasain gitu. Apalagi bisa ngebecandain peserta gitu. Ayo kok. Padahal saya juga capek. Oh iya, makasih banget buat Apip. Ya memang kemarin saya kurang tidur sih. Itu rekor terlama tidur di Cisadon 3 jam. Ya, total kemarin dapat 100 kilo ya? Dapat 100 berapa jam? kilo. Berapa jam itu? Kemarin 22 jam. 22 jam. LFS time-nya, moving time-nya 21-an. Oke, ya jadinya itu kalau 100 miles under 30
kita mesti pacing dengan bagus kira-kira 16 atau 17 jam untuk 100 kilo. Jadi nggak bisa kecepatan di awal, nanti pasti kita akan ngedrop berikutnya. Itu aja Akan sih ngedrop benar-benar. tips dan Iya triknya. sih. Makanya kemarin sama saya dialami banget. Ya. Kekurangan nutrisi, refuelingnya salah, ya udah habis. Terima Oke, kasih next sharingnya. UTCL. Ya sama-sama kok, semuanya kasih juga. Iya. So nanti nextnya UTCL Opik itu ya. Waduh, itu Mbak Yanti tuh podium senyum-senyum terus. Emang strong. Iya, dia kencang. Oke. Cuma happy aja kemarin sukses lah strateginya. Karena pengen coba strategi ini, ternyata sampai akhir kaki aman, nggak ada blister, badan aman. Ya emang kaki aman, sakit sih telapaknya, tapi aman lah, semuanya aman lah. Happy aja sih. Cuma mungkin kalau di race lain beda ya. Cuma Ya. ya at least evolutionnya oke. Kemarin luxury sekali kita bisa akses dropback setiap loop. Biasa race nggak akan kayak gitu. Jadinya memang kita latih nutrisi yang bagus, kita latih pacing yang bagus. Pasti di event lain akan lebih lambat kurasa karena nggak bisa kita siapin, kita akses anytime seperti itu. Mungkin kalau teman-teman yang mau sharing juga. Itu bubur salmon the best itu. WS mewah ya, WS mewah. Kalau ada teman-teman yang mau sharing juga, boleh nih kayak Wilhar nih. Nah, kita tanya-tanya aja nih, Wilhar, kok bisa sih 15 jam? Kenapa nggak 12 jam gitu? Wilhar ini peserta yang 100 kilo ya, teman-teman. Ya itu mantep tuh, sudah ketemu si Koko, mantep kok. Terus kayak ada yang dikejar-kejar gitu, padahal nggak ada di depannya. Kejar siapa sih, Will? Gimana, Will? Ada. Awalnya sih bareng-bareng ya, ada perjanjian bersama dengan 2 teman yang lain gitu. Nah, terus ditinggalin tuh. Nah, gitu. Iya, tapi tidur soalnya. Satu. Oh, parah berarti yang tidur ini ya. Parah itu. Siapa sih yang tidur? Siapa sih yang tidur? Ada nggak ada? Awalnya sih ya, karena saya juga ya semuanya serba hati-hati lah. Saya pokoknya nggak mau kayak buru gitu. Jadi yang ini aja space nyamannya saya gimana gitu. Saya coba loop pertama senyaman mungkin, itu yang jadi patokan gitu. Nah, terus loop kedua sebenarnya jadi agak kecepatan dikit karena loop pertama tuh saya dapat 2 jam tuh ya. Terus loop kedua karena ngikutin orang lain ya, mau bareng-bareng itu perjanjian sebenarnya jadi agak nggak nyaman tuh, sebenarnya agak kecepatan tuh. Loop kedua masih dapat 2 jam 15 gitu ya, kalau nggak salah gitu. Nah itu agak tidak nyaman sebenarnya. Cuman ya kita masih bisa ikutin lah. Terus loop 3 berkurang 1 tuh, perjanjian yang tadinya bertiga berkurang 1. Terus loop keempat, mau masuk loop 4 berkurang 1 lagi gitu. Wah, jadi sendirian deh ya. Tapi dari situ sih sebenarnya cuaca udah mulai hujan ya. Jadi ya udah saya balik lagi ke nyamannya saya mau jalan kaki, mau apa juga nggak terburu-buru sih sebenarnya. Balik lagi ke strategi awal. Terus pas balik itu yang tadi ketinggalan tidur balik baru mau berangkat. Jadi ya sebenarnya sih jadi malah kayak bikin tambah cepetin lagi gitu. Jadi awalnya targetnya sih waktu itu saya punya target 17 jam. Cuman lihat dari loop keempat, kelima itu kok bisa masuk nih, selesai loop kelima itu masih dapat 12 jam, masih bisa ngejar. Ini yang loop terakhir itu saya mau jalan kaki aja mungkin 4 jam masih dapat 16 ya gitu. Ternyata tapi so far masih aman ya. Jadi loop terakhir itu ya akhirnya masih bisa dapat gitu di 15. Nah, terus kalau masalah strategi yang buat refueling sih nggak pakai gel-gel, pure solid food, sama tiap loopnya sih pokoknya ngambil pisang sama teh pucuk. Jadi satu saya karena nggak mau takut kehausan ya dari praktek dari yang sebelumnya, yang sisa down loop sebelumnya itu
bawa satu soft flash doang tuh kurang, jadi kayak harus ngisi di sana dan buang waktu. Jadi saya putusin pakai fast, bawa 2 itu sih selalu cukup sih. Jadi tiap kali balik ke WS saya isi dua-duanya full, itu sih cukup. Apalagi loop berikutnya yang cuaca udah mulai dingin tuh aman tuh. Nah, jadi saya satu isi pakai teh pucuk, satu pakai yang air putih. Itu saya ulang-ulangin terus tuh sampai berikutnya karena udah berasa aman nih gitu. Terus celup, pokoknya jamnya makan ya makan, yang jam makan siang ya makan, jam makan sore, malam makan. Jadi itu aja sih. Yang loop lainnya minum dan cemilan aja. So far aman, terus pakai sepatunya 2 dan ganti baju sekali setelah hujannya udah mulai agak dingin, itu udah mulai loop keempat kalau nggak salah, itu udah mulai nggak enak, dingin. Saya ganti baju baru sama ganti kaos kaki, ganti sepatu sekali, itu aja sih. So far aman sampai akhir, nggak ada blister sih. Gitu. Kalau ditanya kenapa nggak 12 jam ya belum mampu. Next target ya. Next target. Enggak, terkadang itu kalau kita sengaja lambatin, nanti tetap aja akan tambah lambat juga berikutnya gitu. Jadi ada pandangan lain, kenapa nggak kita gas aja sekalian, toh nanti ngelambat juga kan gitu. Jadinya nggak jelek-jelek amat gitu. Tapi kemarin waktunya memang bagus banget ya. Kalau untuk 100 miles itu memang harus under sub 17 jam untuk 100-nya, sehingga masih bisa menyelesaikan 30 lah gambarannya begitu. Jadi udah bagus, mungkin ya tinggal naik ke 100 miles aja berikutnya. Ya, mungkin nextnya. Ya mungkin itu juga bukan dari jarak aja ya. Tambahan mungkin ini yang race paling lama saya gitu. Jadi sebelumnya selalu DNF ya, biasa kalau dikasih challenge 100 ya 80 itu kan berarti sekitar 8 jam tuh di road waktu kemarin. Terus pernah yang sekali lagi yang di Chadon Loop, pernah juga saya stop di 60 itu 9 jam. Jadi ini paling lama sih. Jadi ada gambaran, oh ternyata masih bisa lebih lagi ya. 15 tuh kayaknya tuh masih bisa ditambah. Makanya mungkin nextnya kalau dikasih kesempatan mau coba yang ini. Asal nggak ada panggilan ke rumah aja. Nah itu tinggal dimatiin aja sebenarnya gitu. Tinggal matiin udah, nggak mungkin ada panggilan kan. Kita bisa memastikan lebih pasti lagi gitu. Jadinya lebih pasti lagi. Ya mungkin sedikit tambahan aja. Mungkin kali ini sharingnya justru kita pengen nanya-nanya ke pengalaman 100 yang pertamanya dan 100 miles yang pertamanya tadi seperti Ucup ya. Kita kemarin jaraknya itu 161 km, bukan 170. Jadi memang kita pasin tuh jaraknya tuh sesuai dengan aktualnya. Jadi akurasi itu tetap kita jaga sehingga ada bayangannya cukup akurat juga gitu. Mungkin kalau ada teman-teman yang masih mau ditanyain lagi boleh, kira-kiranya dari 102 kilo Wilhar ya potensi untuk menyelesaikan 100 miles under 30. Sisanya ada yang tidur, ada yang santai-santai, ya bebas sih. Ya teman-teman ada yang mau ini nggak nih, tanya ke Sianti misalnya. Kalau saya juga pengen tahu nih, kayak Sianti gitu, terus kalian nih yang ya termasuk Hensis ya yang abis setelah UTCL itu terus recovery kalian gimana sih? Penasaran, recovery-nya gimana? Kalau saya makan tidur aja, nggak lari. Ada yang lari, aneh. Berapa hari? Sehari? Biasa aja sih, makan ya mungkin sebanyak yang kita mau aja. Kalau lapar makan lagi ya mungkin 4-5 kali juga nggak apa-apa. Sianti gimana Sianti? Lumayan sih ya sakit ya, cuman aman banget sih. Jadi pakai roll sama massage gun. Seharian? Udah seharian pas lumayan tegang kan betul sama paha, jadi massage gun aja sih sama foam. Cuma kalau boleh sharing, kayaknya aku sih penggemar Gears ya, tapi Gears itu sepatu itu paling penting ya untuk
mencegah blister ya. Karena itu aku pernah pakai sepatu yang salah beberapa kali yang bikin DNF lah. Karena udah benar nggak bisa, bahkan jalan aja udah nggak bisa. Jadi kalau emang mau ultra itu gears, sepatu itu utama paling penting sih. Karena itu yang menentukan sukses finish apa nggak. Kecuali emang mentalnya super strong ya, bisa tahan sakit ya. Jadi mesti coba dulu kayaknya. Size-nya bener juga, itu penting banget. Karena jangan sampai gagal, badan oke, semua oke, tiba-tiba finish nggak jadi finish karena sepatu doang. Gitu. Pernah kejadian sama aku, jadi semua kuku copot, hitam, nyeker waktu mau balik itu udah pernah. Jadi ya makanya dari awal aku selalu persiapan sangat penting banget karena nggak mau gagal cuma gara-gara ya gitu lah, kurang persiapan sih, gitu aja sih. Ya mungkin kalau tentang sepatu ya, kalau boleh bilang sepatu yang jelek tapi kering itu lebih bagus daripada sepatu yang bagus tapi basah gitu, karena kering itu menjaga untuk nggak blister. Nah misalnya kalau ada sepatu yang kita nggak suka, bawa aja, kita tahu pakai hujan gitu, istilahnya begitu. Terus kalau soal sepatu itu mungkin yang penting lagi sol bawahnya tuh. Kalau sol bawahnya habis, downhill-nya akan licin banget gitu. Selama sol bawahnya itu nggak habis gitu, kita akan bisa tetap downhill dengan lebih enak dan lebih cepat gitu. Karena pengalamanku di Rinjani 100 dulu, aku DNF gara-gara habis sol bawahnya itu. Jadinya karena apa ya, nggak modal sepatu sih ya, nggak mau beli sepatu baru gitu. Jadinya ya udah DNF karena nggak bisa sama sekali downhillnya, licin, jatuh-jatuh terus. Udah dicoba lari nggak bisa, tetap jalan aja sehingga nggak bisa ngejar waktu. Susah sekali turunannya, padahal turunan Sembalun itu seharusnya gampang sekali gitu. Jadi istilahnya sepatu yang botak itu bikin susah downhill-nya. Jadi kadang sepatu bagus pun kalau udah botak ya udah waktunya ganti, istilahnya begitu kalau untuk race ya. Ya, makanya aku sangat admire Ucup bisa pakai satu sepatu untuk 100 miles. Itu hebat sih. Ya. Hebat banget lah. Makanya endingnya terakhir buka kakinya jadi seperti itu. Shock banget ternyata bisa gitu loh. Tapi kayaknya kalau aku nggak mau deh, lebih enak nyaman aja. Nah pas latihan tuh dicoba seperti itu, jadi bagus pas latihan kan, jadinya tahu rasanya gimana. Kalau pas race pakai yang bener. ideal. Aku coba beberapa sepatu pernah basah di Cisadon, jadi udah ngerti lah gitu. Penting itu. Mungkin ada yang ditanyain lagi dari teman-teman lain ya, Cici Acen gimana? Atau yang lain Iya, boleh. di sini kan kebanyakan juga peserta kemarin nih UTCL. Adrian gimana? Atau yang lain boleh kalau ada pertanyaan. Adrian bawa sepatu berapa? Yang sharing sih udah selesai, tapi kalau ada yang mau ditanya-tanya boleh. Bebas aja sih, di sini kan nggak terlalu nggak terlalu formal gitu ya. Memang kita sharing experience yang mungkin nggak bisa kalian dengar dari tempat lain gitu istilahnya. Kalau misalnya tertarik untuk jarak jauh di trail apapun, tanya-tanya aja. Bebas sih, nggak harus yang pertanyaannya bagus banget, boleh apa aja lah gitu. Adrian gimana? Ada nggak orangnya? Ya, Adrian ada sih. Tapi kayaknya nggak berani nongol. Ada Kang Eri juga nih, Kang Eri pelari jauh kita. Yudi, gimana Yudi? Itu dong, tanya apa tips-tipsnya supaya next. Apa Yudi? Mau nanya? Apa atau ada masukan-masukan deh terakhir? Gimana? Oh? Enggak, mau informasi teman-teman nih ya, kan beberapa rekan-rekan TRC ya, minggu depan ya berangkat ini ya, RTC. Oh iya. Yang Run to Care.
Jadi kita semua mendoakan kalian semua sukses. Amin. Apa tadi, Hans? Ya, Masukan mungkin yang nih terakhir dari kalau ada kawan-kawan. masukan-masukan apa gitu, karena memang eventnya itu kita bikin sesimpel mungkin ya, nggak terlalu yang heboh, nggak terlalu wow. Bahkan nggak ada marsal, nggak ada markah. Tapi satu hal yang paling penting, keselamatan di situ kita utamakan gitu, karena jalannya lebar, cuman bahaya yang paling besar itu motor-motor trail itu ya. Jadi teman-teman kalau dengar di motor trail udah berhenti, menepi gitu, jangan ambil resiko di situ. Iya ya, rute-rute gitu biasalah motor, mobil. Bahaya banget, iya. Gitu ya lewat. Jadinya keamanan. Tapi kemarin yang kemarin aman, cuman ya itu ada yang punya masukan yang nggak biasa di Cisadon itu, katanya ngeri banget itu motornya, terutama kalau turun-turun, apalagi ada mobil-mobil yang cepat itu ya kemarin ya, mobil-mobil yang off-road tapi modif spesial khusus gitu, kencang itu turunannya gitu, mereka nggak mau tahu. Ya itu kayaknya nggak bisa dikontrol sih ya, susah gitu. Jadi kitanya harus telinga harus awas, jangan pakai earphone, menepi aja dulu gitu dari jauh. Iya sih, kita sih pengen denger ini ya, ada masukan dari teman-teman gitu. Dari Ciacen kali, ada masukan nggak? Atau dari Kang Ucup? Buat next-nya gimana gitu? Kalau masukan sih udah oke banget, nggak ada sih untuk masukan. Ini udah race yang benar-benar, maksudnya latihan bersama tapi udah lebih dari race malah. Jadi semua udah tersedia, kebutuhan pelari-pelari, apa yang kita mau ada. Paling gitu aja. Oke. Kasih. Oke, kayaknya nggak ada yang mau bertanya lagi. Gimana? Ya, kita foto bersama. Iya. Nah, sekarang sebelum kita tutup, kita akan nyala kamera on dulu yuk. Kita foto bersama dulu nih. Dokumen pasti. Oke, mari dinyalakan semua. Halo, nah baru kelihatan nih muka-mukanya semua nih. Oke, mari kita foto. Ciacen dada-dada. Yuk, ini layar satu ya. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Nah, oke teman-teman semua, terima kasih banget untuk kebersamaan kita. Nggak terasa udah 1,5 jam lewat loh. Kita bersama di TRC Talk Series kita. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ucup, untuk sharingnya, untuk si Anti juga, dan ada topik juga, dan untuk teman-teman semua untuk waktunya. Kita akan berjumpa kembali lagi di Talk Series berikutnya di 2 minggu ke depan. Oke, selamat malam, sehat selalu, dan sampai jumpa.